Selamat pagi, saya Sidinta Yuliansi Sibarani, dosen pengampu mata kuliah Hukum Penitensier di Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Salam Pancasila. Adapun pembelajaran hukum penitensier saat ini menggunakan metode rencana pembelajaran semester, ya, yang kita kenal dengan istilah RPS. Dan buku yang saya gunakan adalah buku Hukum Penitensier Indonesia karangan Dr. Andes PAF Lamintang Sarjana Hukum dan Theo Lamintang Sarjana Hukum. Adapun materi yang disampaikan sepanjang satu semester dalam 14 kali pertemuan adalah pengantar penitensier. Di situ dijelaskan apa itu pengertian penitensier. Kemudian yang kedua, ruang lingkup penitensier. Ruang lingkupnya, objeknya, dan apa saja yang melingkupi pembelajaran daripada hukum penitensier. Yang ketiga, pidana dan pemidanaan. Di sini lebih penekanannya lebih kepada pemidanaannya, apa itu pidana dan pemidanaan yang mencakup penjelasan-penjelasan mengenai hukuman yang dikenakan kepada pelaku tindak kriminal. Kemudian materi yang keempat akan disampaikan mengenai sejarah pemidanaan. Ya, pemidanaan yang terdapat di Indonesia sejak zaman kolonial sampai dengan saat ini itu akan dijelaskan secara terperinci. Materi yang kelima mengenai sistem pemidanaan di Indonesia dan lembaganya. Lembaga pemidanaan itu yang ada dan yang digunakan pada saat ini. Kemudian materi yang keenam mengenai disparitas, penyebab dan dampaknya. Sebagaimana mengenai disparitas ini adanya perbedaan hukuman untuk suatu perkara yang sama. Ini membuat isu hukum yang cukup menarik untuk dikaji dan diadakan pembelajaran yang cukup membuat perkembangan ilmu hukum di Indonesia ini menjadi suatu sorotan dari publik. Dan yang materi yang ketujuh mengenai pidana mati, amnesti, grasi, dan abolisi. Sebagaimana kita ketahui saat ini sudah diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai KUHP yang baru. Itu ada pergeseran mengenai pengaturan pidana mati. Nanti pembelajaran bagi mahasiswa akan mengkaji hal-hal ini. Kemudian materi yang ke-8 yang terakhir mengenai pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini sangat penting sekali. Adapun dari materi-materi yang akan disampaikan itu mengharapkan adanya pencapaian pembelajaran bagi mahasiswa agar mampu mengidentifikasikan ilmu hukum penitensier dalam kurikulum, mampu menguraikan pengertian penitensier itu sendiri, kemudian mampu mempolakan ruang lingkup, objek, dan tujuan ilmu penitensier. Kemudian yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian pidana dan sanksi pidana, lalu tujuan pemidanaan itu, dan mengerti juga filsafatnya, filsafat dari pemidanaan, teori pemidanaan, dan sistem pemidanaan di Indonesia. Diharapkan juga mahasiswa nantinya mampu menjelaskan secara teoritis tentang dasar-dasar pembenaran pemidanaan dan teori mana yang dianut dalam hukum pidana Indonesia serta tujuan pemidanaan sesuai konsep KUHP baru dan peraturan lainnya. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu memahami perkembangan hukum pidana dan sistem pemidanaan, perkembangan retributive justice dan restoratif justice dalam perkembangan pemidanaan di Indonesia dan beberapa negara sebagai pembanding dan sistem dalam pemidanaan anak. Kemudian diharapkan juga mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan perbedaan amnesti, abolisi, grasi, dan rehabilitasi yang merupakan hak prerogatif presiden dalam hukum pidana. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan pengertian disparitas, faktor penyebab, dan dampaknya. Demikian capaian pembelajaran ini akan mendapatkan penilaian dengan penilaian sistem baru, yaitu ada 6 komponen.
Kalau dahulu hanya 3, saat ini ada 6 komponen, yaitu ada penilaian berupa tugas-tugas yang diberikan selama pembelajaran 1 semester ini, itu diberikan nilai 10%. Dari tugas-tugas dan kuis itu 10% juga. Ketiga, ada aktivitas partisipasi dari para mahasiswa itu dinilai dari waktu ke waktu, sehingga diharapkan pembelajaran ini yang berorientasi kepada mahasiswa itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga perlu dinilai itu sebanyak 10%. Nah, pada UTS juga tetap ada, kemudian UAS juga ada, tetapi nilai yang besar adalah nilai hasil proyek, karena diharapkan setelah pembelajaran ini pada akhir semester mahasiswa diharapkan dapat menghasilkan suatu produk hasil proyek berupa makalah ataupun video yang menampilkan mengenai pemidanaan itu seperti apa, gerasi itu seperti apa, berupa narasi ataupun berupa poster ataupun laporan-laporan penelitian yang dikerjakan secara berkelompok. Jadi itulah hasil proyek yang diharapkan mahasiswa terus sambil belajar dan sambil berkarya. Itu nilai-nilainya ada 6 komponen. Kemudian dari komponen penilaian inilah diharapkan bisa tergambar pencapaian-pencapaian yang sudah ditargetkan selama pembelajaran 1 semester ini. Demikianlah perkenalan dari saya sebagai dosen pengampu hukum penitensier. Salam Pancasila. Berikutnya kita akan masuk ke kelas untuk kegiatan belajar mengajar. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Bu. Semua sehat? Sehat, Bu. Kita mulai perkuliahan hari ini ya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Semangat ya. Baiklah, kita akan mulaikan perkuliahan kita pada pertemuan kali ini. Ibu akan sampaikan mengenai hukum penitensier. Pengertian atau definisi penitensier ini dilihat dari bahasanya, ini berasal dari bahasa Latin penitentia, yang berartinya penyesalan, atau kembali lagi kepada keputusannya untuk bertobat atau jerak, seperti itu ya. Sehingga hal ini bisa kita lihat dari kata dasarnya puna, ya, yaitu hukuman atau denda. Ya, ini penting sekali buat kita semua memahami apa itu hukum penitensier. Jadi kita berawal dari pengertiannya. Semua tentunya sudah baca ya buku pegangan kita ya. Semua punya ya? Oke. Jadi ini perlu dipahami bersama, sehingga Ibu kasih tugas juga untuk meresumenya, dan sekarang kita mendalaminya bersama-sama dan untuk bisa didiskusikan bersama. Jadi kembali lagi untuk pengertiannya ini, kalau secara lebih luas berarti hukuman terhadap suatu tindakan seseorang yang tercela, ya, tindakan tertentu itu. Nah, itu semua diatur di dalam ketentuan perundang-undangan pidana dan berlaku di suatu negara untuk kurun waktu tertentu, ya. Sampai di sini perlu dipahami ya untuk pengertiannya ya. Bisa kita beranjak mengenai dari bahasanya sendiri, karena kita juga mengadopsi dari hukum Belanda. Kita perlu tahu juga dalam bahasa Belanda istilah penitensier ini dikenal dengan nama penitensier ini, kalau di bahasa Belanda kita sering mendengar straffen gitu ya. Ya, penitensierrecht atau strafenrecht. Jadi secara etimologis dapat dipilah atas kata dasar straffen, naamwoord yang berarti pidana, namun straffen werkwoord dapat juga berarti pemidanaan. Jadi kalau recht itu sendiri berarti hukum, penitensierrecht berarti hukum pemidanaan. Ya, mengenai
kita melihat bahwa sistem peradilan pidana ya terkait ya, kalau kita bicara pemidanaan tidak terlepas dari sistem peradilan pidana atau criminal justice system. Jadi lembaga pelaksana dari penitensier merupakan salah satu subsistem pendukungnya ya. Jadi kalau bicara sistem peradilan pidana tentunya saudara sudah paham ya dan sering mendengar adanya penyidik, penuntut umum, hakim, bahkan penasihat hukum itu juga masuk dalam sistem peradilan pidana. Kalau lebih luas lagi ada yang disebut partisipasi masyarakat. Ya, apa itu partisipasi masyarakat? Ya, jadi sekarang kita kenal ada peradilan anak. Di situ dijelaskan untuk anak ini peradilannya khusus ya, dan hukum acaranya juga khusus. Nanti kita akan kaji secara bersama-sama melihat perbedaannya apa. Jadi kalau menyangkut organisasi itu berkaitan erat dengan susunan kelembagaan yang ditugaskan melaksanakan apa yang dikehendaki dalam upaya-upaya mencapai tujuan pemidanaan itu sendiri ya. Jadi hukum penitensier ini adalah bagian dari hukum positif yang berisi ketentuan atau norma. Ya, norma apa aja mengenai tujuan, usaha atau kewenangan, dan organisasi dari suatu lembaga untuk membuat seseorang itu bertobat yang dapat berupa putusan hakim. Ya, dari putusan hakim itu tentunya ada beberapa yang kita bisa lihat, tidak hanya bentuknya hukuman. Ya, ada kalau dia terbukti bersalah, dia dihukum, yaitu dipidana, ada pemidanaan. Kalau dia tidak terbukti bersalah, putusannya tentunya bebas. Kalau dia terbukti bersalah tapi bukan tindak pidana, tidak masuk kategori tindak pidana, itu hukumannya lepas dari segala tuntutan hukum. Ya, sampai di sini paham ya, tidak putusan itu tidak bunyinya selama hukuman, tapi ada juga yang bebas, ada juga yang lepas. Jadi harus tahu bedanya bebas dan lepas. Ya, kalau bebas itu dia murni memang dia tidak terbukti bersalah. Kalau lepas itu dia perbuatannya terbukti, tapi bukan masuk ranah pidana. Jadi disebutnya lepas dari segala tuntutan hukum, tapi dia bisa juga terkena lagi dengan misalnya dia bukan masuk kategori pidana tapi perdata, bisa dituntut perdata. Tapi kalau dia administrasi, mungkin dia kena sanksi administrasi. Seperti itu maksudnya ya kalau lepas itu ya. Jadi mengenai putusan hakim atau tindakan atau perbaikan terhadap suatu perkara pidana. Ya, ini perbaikan ini bisa kita lihat nanti selanjutnya sebentuknya seperti apa. Nah, tentunya saudara juga perlu pelajari hubungan penitensier dengan ilmu-ilmu lainnya, ya. Jadi dapat secara singkat kita lihat ditinjau dari segi waktu, tempat dan keadaan. Jadi hukum penitensier ini membatasi diri membahas ketentuan-ketentuan hukum positif. Hukum positif ya, yang sudah diundangkan, ya, apa yang sudah berlaku, ya. Jadi sedangkan kalau penologinya, kalau lebih luas cakupannya itu logos atau ilmu pengetahuan. Sehingga kalau ada pertanyaan apa yang berlaku dahulu, kini dan yang akan datang, demikian dengan terlihat bahwa cakupan penologi ini tidak hanya terbatas pada suatu perundangan tertentu dan tidak hanya meliputi suatu negara pada kurun waktu tertentu. Jadi untuk menunjang pemahaman tentang hukum penitensier ini dibutuhkan psikologi hukum, ya. Jadi terkait dengan ilmu-ilmu yang lainnya karena menyangkut diri seseorang, ya. Diri seseorang itu kan ada jiwanya yang perlu juga dikaji di dalam kita memberikan hukuman, juga bagaimana secara sosiologisnya. Jadi juga perlu dipahami aspek sosiologisnya, mengapa pelaku ini berbuat seperti ini, mengapa kejahatan ini kok banyak di wilayah misalnya Jakarta Utara, gitu ya. Jadi itu perlu dipelajari sehingga bisa mendasari dibuatnya suatu ketentuan yang bersanksi pidana. Dari berbagai peraturan perundangan yang berisikan hukum penitensier, ada yang sudah tidak berlaku, ada yang masih berlaku. Nah, ini saudara harus bisa diinventarisir bersama ya, tentang ketentuan-ketentuan atau perundang-undangan, baik itu undang-undang yang masih berlaku maupun tidak, sebagaimana yang sudah Ibu bagikan ini.
ya. Kemudian mengenai lembaga hukum untuk hukum penitensier, kita kenal lembaga pemidanaan, yaitu lembaga hukuman mati, lembaga hukuman penjara, lembaga hukuman kurungan, hukuman denda, ada lembaga pidana tambahan, ya, dan seterusnya. Saudara bisa pelajari apa ini dan bagaimana bentuknya dan bagaimana penerapannya, ya. Selanjutnya, di dalam hukum penitensier kita lihat mengenai pengertian-pengertian sebagaimana yang sudah Ibu sampaikan tadi, juga ada beberapa pengertian yang saudara juga harus pahami sehingga kita sama satu perspektifnya mengenai pengertian pidana, mengenai sanksi pidananya dan tujuan dari pidana, apa itu filsafat pemidanaan, teori-teorinya yang mendasari dan sistemnya. Jadi pidana itu intinya ya, pada intinya penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur di dalam suatu pasal yang sudah berlaku ya, ketentuan undang-undang yang sudah berlaku. Dan kalau kita membaca suatu pasal itu terdiri dari unsur-unsur yang harus dipenuhi apabila seseorang disangkakan melakukan suatu perbuatan pidana ya. Jadi dia dilarang tapi dilakukan dan dimasukkan ke dalam sistem peradilan pidana dan unsur-unsur terpenuhi, itu dia terbukti dan dia bisa dipidana. Kalau menurut Abdi Habsa, pemidanaan atau hukuman itu suatu pengertian umumnya suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan pada seseorang karena perbuatannya sendiri. Jadi perkataan pemidanaan adalah sinonim dari istilah penghukuman, ya. Ini beberapa tokoh yang bisa saudara baca dan saudara kembangkan dari pemikiran-pemikirannya mengenai arti dari pengertian pemidanaan, pengertian dari apa yang disampaikan oleh para tokoh. Ini penting untuk dipelajari bersama ya, karena ini menambah wawasan saudara untuk bisa memahami lebih dalam lagi dan lebih lengkap lagi. Ini ada beberapa, Ibu tidak sebutkan satu persatu. Nah, mengenai sanksi, saudara juga perlu paham bahwa sanksi pidana itu suatu hukuman sebab akibat. Jadi ada suatu sebab, ada sehingga terjadi suatu akibat. Jadi kalau sebab adalah kasusnya dan akibat itu jadi hukumannya, ya. Jadi perkaranya itu apa yang menyebabkannya, kenapa ada seperti kejadian seperti ini, mengapa ada perbuatan pidana, itu suatu sebab-sebab yang perlu dicari. Kemudian akibatnya ya kalau memenuhi unsur pidana yang sudah diberlakukan undang-undangnya, dia terkena hukuman. Jadi orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi, ya, bisa masuk penjara atau hukuman lainnya ya. Jadi itu semua sudah diatur di suatu perundang-undangan, sudah ada ancaman pidananya yang dapat dikenakan bagi seseorang pelaku yang melakukan perbuatan pidana. Karena hal-hal itu diatur kenapa? Karena itu mengganggu ketertiban umum, membahayakan kepentingan hukum ya. Itulah makanya perlu ada sanksi. Sehingga dengan adanya sanksi ini menjamin ya untuk bisa merehabilitasi si pelaku itu sendiri dari kejahatan itu ya. Jadi itu sangat diperlukan. Jadi tujuan pidana itu pada dasarnya ada 3 pokok pemikiran ya. Pertama, untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya sendiri, dari pelakunya itu sendiri. Kedua, membuat orang itu jera dan juga membuat orang lain yang belum melakukan itu juga takut untuk melakukan hal yang sama ya. Jadi juga yang ketiga, kalau sudah sangat keji perlakuannya atau perbuatannya itu sangat keji sehingga dia dihukum mati atau penjara seumur hidup, itu membuat pelaku-pelaku yang kita katakan penjahat itu menjadi tidak mampu lagi melakukan kejahatan yang lainnya. Jadi 3 hal ini ya, jadi suatu tujuan dari pemidanaan ini, saudara pegang 3 ini. Mengapa tujuannya? Jadi jelas tujuannya ya. Memperbaiki pribadi dari pelaku itu sendiri, membuat dia jera dan membuat yang orang lain di sekelilingnya melihat itu juga takut. Dan yang ketiga, membuat orang yang sangat keji melakukan kejahatan kemanusiaan seperti itu bisa dipenjara seumur hidup, bisa dihukum mati sehingga dia tidak bisa lagi melakukan kejahatannya. Itulah tujuan pidana. Jadi 3 pokok pemikiran ini. Tapi kalau kita lihat tujuan pemidanaan dalam KUHP yang baru, saudara sudah baca kan KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023? Sudah baca ya?
bisa kita lihat perbandingannya KUHP yang lama, KUHP yang, karena itu belum berlaku sekarang. Memang yang berlaku masih yang lama. Tapi kan 3 tahun lagi kan nggak lama. Itu kan 2023. Berarti 3 tahun lagi akan berlaku 2026. Ya. Jadi tujuan pembinaan dalam KUHP yang baru itu agak bergeser sedikit. Saudara bisa lihat itu untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan. Dia penekanannya di KUHP yang baru itu keseimbangannya, sehingga mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Ya, dimaksudkan memulihkan keseimbangan ini di sini, memulihkan keseimbangan pada korban dan pelaku. Kalau orientasi daripada KUHP yang lama, orientasinya itu kepada pelaku banyaknya. Nah, korban agak kurang perhatiannya di dalam diakomodir di KUHP yang lama, tapi di KUHP yang baru itu diseimbangkan. Ya, ini berbedanya, sehingga kalau kita melihat KUHP yang baru itu, kita akan lihat beberapa hal yang bisa saudara perhatikan. Ada seperti pergeseran lebih manusiawi, lebih diperhalus. Contohnya apa? Kalau KUHP yang lama itu kan mengenai tindak pidana mati, ya sudah tidak diatur lagi yang lain. Tapi kalau KUHP yang baru mengenai tindak pidana mati, itu ada ketentuan yang baru. Kalau 10 tahun berkelakuan baik, dia bisa berubah. Nah, itulah yang diperhalus ya, berubah menjadi misalnya penjara seumur hidup. Jadi tidak hukuman mati lagi. Cuma ini kan masih bagaimana pelaksanaannya, kita lihat akan perkembangannya atau dinamika aja ke depan ya. Nah, juga untuk pemidanaan ini ada filsafatnya yang berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatar belakangi setiap teori-teori pemidanaan. Ada filsafat yang diperlukan dan dibutuhkan untuk bisa bermanfaat atau berfungsi di dalam proses pemidanaannya itu sendiri. Nah, saudara juga perlu pelajari ya, ini ya teori pemidanaan ini ada teori absolut, ya penekanannya kepada pembalasan atau balas dendam. Ini Ibu sudah ulang-ulang ya, ini sudah harus bisa menjelaskan kembali nanti ya kalau Ibu ada diskusi ya. Lalu teori relatif itu kepada tujuan pemidanaan. Kemudian ada teori gabungan atau teori campuran yang sekarang di zaman modern itu yang digunakan. Jadi lebih kepada bukan kepada pembalasannya, tetapi lebih kepada tujuannya. Itu yang tadi dikatakan seperti itu ya. Nah, ini semua teori-teori bagaimana kita memahami ilmu hukum penitensier ini, saudara sungguh-sungguh, dan juga sistem-sistem yang ada sungguh-sungguh dipelajari dengan baik sehingga bisa tercapai capaian pembelajaran kita bersama ya. Demikian penjelasan Ibu. Jika ada pertanyaan, kita persilahkan untuk bertanya, nggak usah malu-malu karena kita sama-sama belajar. Ya, tidak ada yang bodoh atau yang pintar, semua di sini sama-sama saling mengisi. Ya, silahkan kalau ada yang mau bertanya, silakan tunjuk tangan. Ya, silakan saudara. Ya, perkenalkan nama saya Faizal Fatima Saad. Saya ingin bertanya, untuk mengenai KUHP yang baru nomor 1 tahun 2023 sudah diterbitkan. Walaupun saat ini belum berlaku, akan tetapi mengenai KUHP tersebut terdapat kata penghalusan. Maksud dari penghalusan tersebut bagaimana ya, Bu? Ya, terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Baiklah, siapa namanya? Filza. Filza menanyakan, tadi kita ada membahas mengenai KUHP yang baru gitu ya. Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. Oh, itu lebih sifatnya sepertinya ada penghalusan. Penghalusannya tadi udah kasih contoh. Ya, karena itu ada pergeseran. Pergeserannya itu di dalam contohnya, salah satu contohnya ada tentang pidana mati. Pidana matinya itu tidak seperti yang di KUHP yang lama, dia tidak ada tambahan kata-kata bahwa kalau 10 tahun dia berkelakuan baik, dia akan diberikan keringanan sehingga hukuman matinya bisa menjadi hukuman seumur hidup. Jadi penghalusannya di sini karena ada pergeseran daripada penekanan dari pemidanaan di Indonesia sehingga lebih menekankan pada keseimbangan daripada pelaku dan korban. Demikian yang bisa Ibu jelaskan. Ya, terima kasih.
Bagus sekali. Ada lagi yang mau bertanya? Oh ya, silakan. Perkenalkan Bu, saya Prito Wahyu. Saya mau bertanya, dalam sistem peradilan pidana kan ada lembaga pelaksana penitensier. Mohon kiranya dijelaskan Bu, maksudnya dengan pelaksana penitensier yang mencakup partisipasi masyarakat. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Bagus ya pertanyaannya ya, bahwa lembaga penitensier, lembaga pemindanaan ada ikut serta partisipasi masyarakat. Tadi udah Ibu jelaskan di mana itu bisa kita lihat di dalam persidangan peradilan anak. Karena untuk peradilan anak itu memang agak berbeda dengan masyarakat yang melakukan kejahatan, dan pelaku-pelaku ini yang sudah dewasa dengan yang anak itu karena masa depannya yang panjang sehingga perlu didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan. Dalam hal ini siapa? Psikolog. Ya, sehingga jiwanya anak ini mungkin masih panjang, masa depannya bisa diperbaiki, dan itulah partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan pemidanaan. Cukup jelas? Cukup. Ya, terima kasih. Ada lagi? Oh ya, silakan. Selamat pagi Bu Suninta dan teman-teman. Perkenalkan, saya Disyetiasi Marcelita dengan NPM 30222101191. Sebelumnya Ibu menjelaskan tentang pemindanaan dan lembaga hukumnya. Nah, untuk itu mohon penjelasannya Bu tentang hubungan tujuan pemidanaan dengan lembaga pemidanaan, penindakan dan kebijaksanaan itu seperti apa Bu? Ya, terima baik. kasih sebelumnya, Terima kasih. Tadi sudah dijelaskan mengenai tujuan pemidanaan. Siapa yang masih ingat? Ada nggak? Boleh tunjuk tangan, bebas. Tadi boleh lihat contekan, ada di buku juga. Tujuan pemidanaan tadi Ibu bilang 3. Itu tadi udah Ibu ulang-ulang loh. Tujuan pemidanaan 1 apa? Membuat si penjahat itu jerak. Ya, 2. Kedua itu yang belum melakukan kejahatan itu akan takut untuk melakukan kejahatan. Ya, 3. Lupa. Jadi 1 untuk memperbaiki si pelaku, ya. Jadi karena orang kesalahan suka khilaf, bisa diperbaiki, ada yang nggak bisa diperbaiki, ada yang bisa diperbaiki. Jadi tujuan pemidanaan tadi untuk memperbaiki. Kedua, membuat dia jerak, tidak mau mengulangi lagi, dan teman-temannya atau orang-orang yang melihat itu, oh dia dihukum ya, sakit ya, menderita ya. Akhirnya orang yang lain juga nggak berani melakukan itu. Itu tujuan pemidanaan. Yang ketiga tadi apa? Yang melakukan tidak bisa melakukan kejahatannya lagi, dong dia dikurung kok, ya kan? Nah, jadi tujuan pemidanaannya itu dikaitkan dengan apa? Lembaga pemidanaan, penindakan dan lembaga pemidanaan. kebijaksanaan. Ada, kita tadi juga mendengar penjelasan dari Ibu mengenai lembaga pemidanaan, lembaga penindakan, sama apa tadi, kebijaksanaan. Jadi ini semua tadi ada disebutkan. Lembaga pemidanaan itu tadi pidana mati, pidana penjara gitu kan, Iya. Penindakan, ada tindakan yang harus dikenakan kepada pelaku, kemudian kebijaksanaan berupa kita bisa lihat di putusan hakim. Jadi tujuan pemidanaan ini akan tercermin di dalam pelaksanaannya itu, di dalam lembaga-lembaga pemidanaan itu. Jadi hubungannya sangat erat, ya kan? Jadi sebagai yang tempat atau memfasilitasi bisa dilaksanakannya, di prosesnya, dicapainya tujuan pembinaan itu. Demikian. Jelas ya? Jelas Bu. Ada lagi? Terakhir ya? Saya Bu. Oh ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Zahra Mufida. Izin bertanya kepada Bu Sininta. Untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dilakukan oleh lembaga pemidanaan itu seperti apa caranya? Ya, Terima baik, kasih. silakan. Terima kasih. Tadi kita tujuan pemidanaan hubungannya apa nih? Sama tadi lembaga pemidanaan. Nah, sekarang udah ada keterkaitannya, udah ada hubungannya. Sekarang bagaimana nih cara pencapaiannya, ya kan? Itu pertanyaannya ya. Siapa yang bisa jawab? Ada teman yang bisa jawab? Nah, itulah gunanya kita belajar sistem peradilan pidana, ya. Jadi tujuan pemidanaan itu bisa tercapai karena ada lembaga-lembaga pemidanaan. Bisa berjalannya lembaga pemidanaan ini ada di dalam sistem peradilan pidana, sehingga adanya pelaku yang ditenggarai dia melakukan suatu kejahatan dan perbuatannya ini memang harus ditertibkan, dia akan disidik, dia disidik oleh penegak hukum, dan itu caranya dengan masuk ke dalam sistem peradilan pidana. Demikian ya, cukup?
Cukup, Bu. Ya, demikianlah perkuliahan kita hari ini. Tentunya waktu juga sudah selesai. Saudara-saudara juga akan kuliah lagi pada jam berikutnya ya. Jangan lupa tugasnya, sehat selalu. Terima kasih.